Hai para Journeys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Ya, para Journeys yang selalu sehat dan bahagia. Pada Journey kali ini kita berjumpa lagi dalam part 2 telusur kampung di bawah gunung. Ya, pada part 1 sebelumnya kita mulai dari Lembang Parinding menuju Makdong Paku, dan sekarang kita akan menuju ke Lembang Dende ya. Jadi teman-teman, ini lokasinya di Toraja Utara ya. Ciri khas nuansa Toraja pasti ada rumah-rumah tongkonan yang mungkin akan kita dapatkan ya para Journeys. Tapi sebelum itu jangan lupa menonton part sebelumnya perjalanan kita bagi teman-teman yang belum nonton untuk videonya ya. Nah, ini kita dapat di tengah jalan kerbau lagi mandi. Lagi dimandiin ya guys. Nggak tahu sih orangnya mandiin nggak atau nggak ya. Oke, itu adalah ciri-ciri khas yang ada di Toraja. Pertama, biasa kita lihat kerbau, ada rumah tongkonan, rumah adat ya, pemandangan alam, baik itu gunung, sawah, kebun, termasuk kopi Toraja. Ada juga ya perkebunan kopi Toraja. Jadi Toraja itu sangat komplit ya, dengan berbagai macam yang bisa teman-teman dapatkan jika berkunjung ke tanah negeri pedalaman, yaitu Toraja. Toraja adalah salah satu suku yang kental dengan tradisi yang secara turun-temurun tetap dipertahankan dalam budaya dan adat yang selalu menjadi andalannya. Jadi Toraja ini selain terkenal dengan alamnya, penghasil kopi, terkenal juga dengan wisata budaya. Nah guys, sepanjang perjalanan kita dapat melihat review pemandangan yang luar biasa ya. Ya, jadi ini berada di kaki gunung ya. Di sebelah kanan itu adalah tebing yang cukup dalam ya. Nah, jadi di bawah kaki gunung ini ada Sungai Maiting ya, yang merupakan salah satu tempat untuk teman-teman yang suka arum jeram. Nah guys, sebentar lagi kita akan tiba di salah satu lembang, yaitu Lembang Dende. Jadi lembang ini adalah sama dengan di tempat-tempat lain seperti nama desa, satu desa atau satu lembang ya. Jadi kalau di Toraja dikenal dengan lembang ya. Yang kita akan dapat ini adalah Lembang Dende ya. Jadi tadi kita berhenti guys karena ada mobil dari pendakian, jadi kita mengalah pada saat penurun. Jadi mungkin itu juga bisa penyampaian bahwa jika ada penurunan tanjakan, lebih baik yang mengalah itu yang dari atas ya, karena kita mati bagaimana ukur gigi yang dari bawah. Saya kira itu hal yang sederhana tapi perlu juga kita perhatikan. Oke guys, tampak view yang sangat luar biasa. Wow. Ya, itulah salah satu kata yang terucap ketika kita dengan pemandangan memasuki Lembang Dende. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya, dengan ciri khas Toraja, ada rumah tongkonan, dan di sini ada sekolah juga ya guys ya, dan tempat-tempat ibadah seperti gereja. Pada musim tanam padi atau pada saat padi lagi menguning atau lagi hijau, pasti pemandangannya akan semakin lebih bagus guys. Kita lanjut mendekati Lembang Dende ya. Jadi kita terus guys ya, kita sudah sampai di Dende ya. Nah, ini part 2 ini kita akan bercerita tentang perjalanan setelah dari Lembang Makdong kita memasuki Dende, terus ke Lembang Salu menuju ke kota Rantepao. Jadi di Toraja ini alamnya bergunung-gunung guys. Jadi inilah tampak ada penurunan, ada belokan, dan itulah ciri khas jalan yang ada di Toraja. Tentu ini akan memberikan kepuasan tersendiri dengan pemandangan alam yang luar biasa guys ya. Keasrian alamnya membuat dan mengajak kita bagaimana tetap menjaga alam, memperlakukan alam agar alam tetap bisa memberi keindahan, kesegaran,
lingkungan yang sehat, tidak tercemar. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan agar alam ini selalu terjaga keasriannya. Nah guys, tampak dari bayangan kita hari ini berarti kita membelakangi matahari, artinya kita menuju ke arah timur ya. Karena kalau dari Dende menuju Rantepao itu adalah arah timur ya, jadi Dende itu berada di sebelah barat dari kota Rantepao. Ya, tampak alam yang sangat luar biasa guys ya. Ada tongkonan, ada sawah yang sudah habis panen, dan sawahnya ini bersusun-susun guys. Di sebelahnya itu adalah Gunung Napo ke atas guys ya. Nah, itu Gunung Napo. Nah, kita lanjut guys ya. Ini jalannya di sini di aspal guys. Sepanjang perjalanan tadi itu menggunakan jalan cor, kalau sekarang sudah di aspal ya. Jadi kira-kira guys, mana bagus, aspal atau cor ya? Nah, kalau saya milih bagusnya aspal, karena kalau daerah Toraja tanjakan baru musim hujan ya, biasanya itu jalan cor itu berlumut ya, punya lumut, apalagi dibawanya pohon bambu atau pohon yang rindang apapun itu pasti akan berlumut guys. Jadi itu kita harapkan sebenarnya daerah-daerah di Toraja itu jangan menggunakan cor tapi menggunakan aspal, atau cor dilapisi dengan aspal boleh. Karena kalau aspal biasanya ban masih melengket. Oh wow, ini lagi guys ya. Satu kata lagi kira-kira Gus untuk pemandangan yang seperti ini. Surprise! Ya, katanya surprise. Wah, surprise ya. View-nya sangat bagus. Ya, pasti akan lebih bagus guys pada saat padi lagi menguning dan atau lagi hijau. Oke guys, sekarang kita tiba di pertigaan nantinya ya. Ya, ini di samping kiri ada Pustu ya, Pustu Dende ya, karena kita sekarang berada di Lembang Dende. Nah guys, di sini ada pertigaan kita di depan. Kalau kita lurus itu kita akan menuju ke Bandar Udara Pongtiku ya. Nah, bisa juga kita lewat situ menuju Rantepao, tapi jalannya agak jauh dan tentu suatu waktu kita akan lakukan lagi perjalanan lewat itu untuk journey ya, supaya teman-teman bisa menyaksikan. Nah guys, di sini kita akan belok kiri, kita mendaki naik karena kita ambil jalan potong. Karena kalau kita lewat Rantepao itu waktunya akan lebih lama, karena itu kita akan menuju Rantepao bandara terus lewat Madandan ya. Nah kalau ini kita langsung motong aja menuju Salu. Termasuk jalannya di sini guys cukup ekstrim, karena antar Dende dengan Salu itu kemiringan jalan sangat luar biasa guys. Jadi bahkan saya menggunakan motor matic, bahkan kadang los punya rem ya, jadi mesti harus ditaktisi. Mungkin ada teman-teman yang punya informasi bagaimana menggunakan matic di tanjakan, pada tanjakan yang betul-betul luar biasa guys ya. Nanti kita lihat tanjakannya seperti apa, karena ternyata motor matic biasa, apakah karena faktor panas atau apa, biasa tiba-tiba los remnya ya. Jadi itu sangat berbahaya, apalagi kalau daerah penurunan. Nah itu mungkin teman-teman ada yang dari otomotif atau yang menguasai tentang hal ini bisa diberikan informasi ya, terkait dengan biasanya motor matic tiba-tiba los remnya, karena saya pernah alami guys, tapi bukan di jalan yang ini ya. Jadi guys, ini adalah kantor kecamatan ya, kantor kecamatannya. Nah inilah kondisi lingkungan di Toraja guys ya, banyak sekali ini pohon-pohon ya. Suasana perjalanan wow ya, ini seperti ini, ada lembah, ada pohon-pohon bambu guys ya. Kita lihat yang di tengah itu namanya kuang kalau di Toraja, bisa ditempati untuk pelihara ikan di tengah sawah ya. Jadi pas panen ya bisa juga diambil ikannya guys ya, karena biasanya di Toraja itu kalau ikannya dipelihara di sawah yang ada tadi ya, yang lubang kecil di tengah itu ya, biasanya nenek dulu mengatakan bahwa pamali kalau padinya sementara ini tumbuh baru kita masuk ambil ikan. Ternyata
Saya nggak tahu ya apakah faktor bahwa kalau kita masuk itu mengundang tikus atau gimana ya, karena biasanya kalau kita masuk sawah setelah itu biasanya dimakan tikus kalau pas lagi mau tumbuh sudah keluar benih padi ya. Ya jadi seperti itu guys, mungkin masalahnya sehingga dikatakan pamali atau apa. Tapi mungkin ada informasi, teman-teman yang punya informasi silakan disampaikan. Oke, kita belok di sini guys ya. Ini sudah kelihatan bahwa kita akan melewati lembah ya, memasuki lembah di sebuah kaki gunung ya, menuju dari arah Dende menuju kota Rantepao. Ya, ini jalannya cor guys, dan sudah tidak mulus lagi. Sehingga tentu perjalanan ini dibutuhkan kehati-hatian. Memang di tempat-tempat seperti ini bagusnya menggunakan motor gigi ya, karena kalau penurunan setengah mati harus memegang cakram dua-dua, itu pun kadang masih lari. Nah itulah yang sering saya alami ketika saya berjalan-jalan di Toraja dengan menggunakan motor matic ya. Tapi kalau dari bawah ini artinya kita tanjakan, saya suka menggunakan motor matic ya, karena akselerasinya lebih bagus, apalagi kalau menggunakan minimal 150 cc ya. Ya. Jadi di sini guys kelihatannya monggo, saya nggak tahu ya di tempat lain ini tumbuhan apa namanya, bisa dimakan ubinya guys. Nah kita tuh menurun terus. Jadi di sepanjang perjalanan ini guys, sebenarnya ini adalah kebun kopi, namun nggak terlalu terpelihara ya, karena sebenarnya kopi di Toraja itu biasa masyarakat jadikan sampingan ya, jadi bukan pencarian utama, karena biasanya menjadi petani sawah. Walaupun sawah di Toraja sebenarnya kecil-kecil ya guys, tapi itulah Toraja menyandingkan antar petani kebun seperti kebun kopi dengan sawah ya. Jadi teman-teman seperti disampaikan bahwa ini mesti hati-hati ya, ini belum terlalu menurun, ada nanti turunan yang betul-betul kalau saya ukur mungkin saya bisa mengukur sekitar 45 derajat lah untuk kemiringan. Jadi memang luar biasa di situ, nanti kita lihat teman-temannya. Jadi ini kita dari arah Dende menuju Rantepao lewat Salui, termasuk jalan ekstrim bagi teman-teman yang belum terbiasa lewat jalan ini. Mungkin teman-teman lihat bahwa jalannya di Corji, tapi secara perjalanan itu memberikan tekanan ya. Ini tetap sebenarnya kita sudah cakram ini ya, tapi untung sudah cor jadi dan tidak hujan, jadi menguntungkan saat ini. Kalau ini hujan guys baru kita pola cakram ya selesai ya, biasanya motor tergelincir. Nah ini viewnya guys ya yang akan kita turuni, jadi memang betul-betul ekstrim. Dan mungkin nanti pada saat ekstrim mungkin saya tidak ambil semua karena pada saat itu fokus ya menggunakan bawa kendaraan. Nah ini dia kelihatan guys, di gunungannya ke sana ya. Rantepao belum kelihatan ya, di sebelah Bukit Batu itu mungkin Rantepao guys ya. Oke, seperti itu. Jadi kita akan lanjut perjalanan ya teman-teman. Nah ini juga viewnya ya, sepanjang perjalanan kita betul-betul luar biasa. Ya guys, para jurnalis tangan juga cukup sakit ya menahan rem ya pada motor matic ini. Kita lihat terus penurunan ya guys ya, kondisi jalanan yang betul-betul terus menurun dan curam, sangat ekstrim ya jalanan yang kita lalui kali ini. Ada kerbau. Nah itulah suara kerbau guys ya. Oke, kita menurun terus. Ini guys lah penurunan yang betul-betul luar biasa, tikungan ya. Ini kemiringan yang saya katakan tadi hampir 45 derajat ya, menggunakan motor matic. Tentu hati-hati ya,
mau meluncur juga nggak bisa juga tiba-tiba direm secara mendadak. Jadi lebih baik kita pelan-pelan. Inilah kondisi penurunan yang cukup ekstrim ya guys. Ya, jadi tadi pada pertigaan di atas itu biasanya kalau orang belum terbiasa lewat jalan ini, mereka akan memilih jalur lewat Bandara Udara Pongtiku atau lewat Rantai Tayo. Dari Rantai Tayo ini walaupun agak jauh tapi jalanannya lebih bagus dari tempat ini guys. Karena kalau jalanan lewat Salu ini kita akan melalui jalanan yang betul-betul penurunan tajam. Nah, ini sangat signifikan penurunannya guys, dan ditambah dengan tikungan yang ekstrim. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi teman-teman yang baru pertama kali, yang belum hafal kapan ada tikungan, kapan ada tanjakan, kapan ada penurunan. Sehingga tentu alternatif, nah ini guys, sangat menurun. Menurut teman-teman ini berapa kemiringannya ya? Kalau saya ini 45 derajat ya, ditambah dengan tanjakan komplit lah untuk suasana yang ekstrim bagi pengendara, terutama teman-teman yang belum terbiasa melalui jalanan ini atau menggunakan mobil yang ini tidak kuat tanjakan atau kendaraan yang tidak kuat tanjakan. Tentu disarankan untuk jangan melalui jalur ini ya guys. Ya, ini kita istirahat sebentar karena harus atur napas setelah melewati penurunan yang cukup ini. Ya, ini mobil ini guys ya, Innova lewat, kita kasih lewat dulu. Jadi tadi itu dia klakson terus di belakang ya, supaya orang dari bawah juga bisa mengambil posisi kalau ada jalan yang lebih bagus untuk berhenti ya. Karena biasanya kalau kita tanjakan seperti ini tentu harus tetap gasnya harus standar ya, supaya mobil tidak mundur. Oke, di depan kita ini guys, ini adalah kuburan tradisional batu ya. Nah, itu yang berbentuk lumbung atau di longa ya, itu namanya ala-ala ya. Jadi ini di atas adalah kuburan ya guys. Iya, kita lanjut ya lagi guys ya. Ya, seram-seram sedikit ya. Jadi di Toraja itu para jurnalis semua, kuburan memang seperti itu ya, tapi tidak perlu dikhawatirkan ya, karena istilahnya kalau orang sudah meninggal ya pasti sudah kembali ke asalnya ya. Oke, kita lanjut guys. Perjalanan masih ini ya, tadi kita lewati kuburan. Saya kira kalau teman-teman jalan di Toraja dimanapun daerah pun pasti biasa menemukan juga hal-hal seperti ini ya, yang ada kuburan batu, ada kuburan patane. Jadi tidak masalah teman-teman, lewat aja itu biasa. Jadi tidak perlu khawatir bahwa takut atau gimana ya, karena sesungguhnya ya memang itulah tradisi di rata-rata di Toraja ya, orang dikuburkan di kuburan batu. Itu sudah secara turun temurun dari nenek moyang. Nah, ini kita melewati jalan yang sudah agak rusak lagi guys, jadi perlu kehati-hatian dalam berkendara di tempat-tempat seperti ini. Jadi mohon maaf juga videonya mungkin goyang-goyang karena ya jalanannya yang ini berbatu-batu ya. Oke guys, tetap nikmati perjalanan ini walaupun tadi sempat serem-serem dikit ya, tapi tidak seseram itu guys ya. Jadi teman-teman, inilah kondisi jalan yang kita lalui sekarang. Jadi kalau hujan di sini pasti sangat licin dan jalannya pas-pas untuk satu kendaraan. Jadi kalau mau ketemu kendaraan tentu harus berhati-hati. Makanya tadi
dari tadi ya belum pernah kita ketemu mobil dari bawah. Ya mungkin pertimbangan itu biasanya mereka lewat jalanan yang saya tunjukkan pertama tadi ya, di perempatan lewat Bandar Udara Pong Tiku Rantai Tayong. Ya jadi sekedar informasi guys, di Toraja itu sudah ada 2 bandara. Yang sekarang beroperasi itu adalah Bandara Udara Buntu Kunyi yang terletak di Mengkendek ya guys. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Toraja melakukan journey perjalanan bisa melalui via darat atau via udara. Kalau via darat ke Toraja juga itu sudah banyak sekali jenis bus ya, mau yang sleeper, mau yang VIP, maupun yang super VIP atau apalah ceritanya seperti itu, semua sudah tersedia. Dan untuk penerbangan menggunakan pesawat-pesawat seperti bisa ya kayak Citylink dan AirAsia apalagi ya. Jadi teman-teman bisa melalui Bandar Udara Buntu Kunyi ya. Ya nanti kapan-kapan kita spill ya bandaranya. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana perjalanan dan situasi di Toraja itu sendiri. Ya di sebelah kiri ada batu yang berdiri, itu bisa mungkin teman-teman mengartikan di tempat lain menhir ya. Ya itu mendirikan atau membuat seperti itu ada namanya posesi yang harus dilakukan ya. Biasanya berkaitan dengan ritual adat Rambu Solo guys. Ya. Jadi Toraja memang penuh dengan keunikan budaya adat istiadat yang dilakukan ya. Jadi terutama yang terkenal sekali biasa dikatakan sangat mahal itu adalah upacara kematian ya atau Rambu Solo ya. Nanti kapan-kapan juga ada di video juga ini kaitan dengan posisi-posisi seperti itu, termasuk ritual adat ya yang ada di Toraja. Ya mohon maaf guys karena videonya goyang-goyang akibat kondisi jalanan yang kurang maksimal. Tapi wow, awannya cantik juga sore ini guys ya, menyusuri kaki gunung ya, kaki gunung menuju kota Rantai Pau ya. Jadi ini karena video ini diambil di bulan Agustus, di samping kiri kita banyak umbul-umbul sebagai wujud semangat dalam menyambut kemerdekaan ya. Mudah-mudahan semua sudah merasa merdeka guys ya. Nah ini di depan kita bapak-bapak yang baru ambil tuak atau balok ya. Nah itu baloknya guys. Jadi di Toraja itu kebiasaan minum tuak itu memang sering dilakukan karena ini daerah dingin guys ya. Dan jarang sekali itu istilahnya bahwa di Toraja orang mabok karena minum balok, karena itu sekedar untuk menghangatkan badannya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini anak-anak juga apa ini guys ya, coba tebak kira-kira itu apa yang dibawa tadi. Nah kita lanjut terus guys ya, karena perjalanan ini masih panjang dan mungkin tidak semua kita review, karena kalau di review ya mungkin videonya bisa menjadi berapa part. Namun kita ambil yang kira-kira bisa posisi untuk mengambil video, karena tadi sebenarnya ada tanjakan yang lebih tajam juga, namun kita tidak ambil karena ya fokus dalam berkendara ya. Sebenarnya di sini cocoknya pakai motor trail minimal ya. Ya pokoknya sepanjang perjalanan kita ini guys memang sering kita temui rumah tongkonan ya. Kenapa seperti itu guys? Karena orang Toraja itu selalu menjaga tradisinya, ketika mampu ya mereka akan gotong royong untuk membangun tongkonan. Jadi itu yang akan mengingatkan mereka untuk selalu pulang ke kampung halaman. Dan hal ini adalah hal-hal yang positif karena termasuk membangun tongkonan itu membutuhkan dana yang sangat besar guys ya. Ya kenapa bisa? Ya termasuk itu terbuat dari kayu pilihan, termasuk bahan-bahan yang digunakan, jadi tidak sembarang kayu ya. Nah, jadi ada kayu tertentu, bahkan ada kayu tertentu yang tidak boleh ada di dalam rumah tongkonan atau kayu yang dipakai untuk bangun rumah tongkonan
Jadi tentu biaya yang besar, selain itu yang besar adalah biaya untuk mengukir. Ya, jadi banyak posisi yang dilakukan pada saat mau bangun tongkonan, peletakan pertama, bahkan selesai adanya syukuran, ada istilahnya mangarara tongkonan, bahkan ada istilah mak buah. Jadi banyak posisinya untuk acara-acara seperti itu termasuk acara syukuran ya guys ya, atau istilahnya rambu tuka, rambu ke atas, asap ke atas ya, mungkin kalau dibahasakan di bahasa Indonesia rambu solo, asap ke bawah ya, mungkin karena dibilang kalau rambu solo itu kan upacara kematian, jadi menuju alam bawah ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada yang punya referensi terkait dengan itu, teman-teman dari Toraja silahkan di komen supaya kita semua semakin mengerti tentang tradisi Toraja ya. Oke guys, kita sudah berada di ini sudah berada di daerah yang datar guys ya. Ya, ini kelihatan kampung di bawah kaki gunung. Ya, ada rumah Toraja, ada rumah ibadah ya, gereja, ada sekolah. Yang di atas ini adalah Gunung Sopai. Nah, di sini atas guys ada juga tempat wisata. Kapan-kapan juga kita akan spill guys ya, jika ada waktu. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya terus mengikuti channel Journey Wisata dan Kopi. Jadi Journey Wisata ini para journeys berisi tentang aktivitas perjalanan, termasuk journey bugar atau journey sehat, termasuk aktivitas dalam dunia pekerjaan. Jadi semua tergabung dalam satu journey. Namun kebanyakan video-video long atau video panjang kita itu adalah video journey perjalanan yang seperti ini ya. Tentu ada juga video-video edukasi baik tentang kesehatan dan sebagainya ya. Wow, it's good view, wonderful, awan yang cantik guys ya, dengan pemandangan sawah, kampung, dan pemandangan kaki gunung. Mantap. Ya, jadi para journeys, kita sudah berada di daerah lewati Salu ya, menuju ke kota Rantepao. Ya, di sini ada padi yang baru selesai ditanam guys ya, bahkan ada yang baru sementara diproses untuk ditanami padi. Ya, padahal ketika pada masa tanam padi, misalnya padinya lagi hijau atau menguning, wow, view-nya akan lebih mantap lagi guys. Wow, apa itu guys? Matahari yang luar biasa di sebelah barat yang sudah menuju peraduannya. Luar biasa guys ya, ciptaan Tuhan yang begitu mempesona, yang selalu harus kita jaga dan disyukuri. Karena dengan cara itulah kita bisa menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi di sini jalanannya sudah mulus guys. Ya, aspal. Ya, jadi kita lanjutkan perjalanan. Samping kiri kita itu adalah sawah, yang samping kanan ya itu adalah sawah. Sekali-kali kita akan jumpai perkampungan atau rumah penduduk dengan nuansa merah putih karena ini bulan Agustus ya. Ya, jadi ini di sebelahnya ada sungai guys. Ya, itu juga mengarah ke Sungai Sa'dan yang membelah kota Rantepao. Oh ya guys, jangan lupa ya, ikuti journey kita pada journey kota Rantepao, termasuk alun-alun kota Rantepao. Jadi teman-teman yang belum pernah ke kota Rantepao, mau melihat tentang bagaimana itu kota Rantepao, silakan nonton video pada journey kota Rantepao ya, pada video-video sebelumnya. Ya, kita lanjut guys. Perjalanannya saat ini sudah lebih baik dari ya pada saat kita penurunan tadi. Sekarang sudah bisa lebih santai, bisa sedikit akselerasi kecepatan karena ini sudah jalanannya lebih bagus ya guys ya, walaupun masih
berkelok-kelok karena memang situasi ini adalah daerah perkampungan termasuk persawahan. Jadi selalu mengikuti aliran sungai ya. Jadi selalu di pinggir sungai ini jalanan guys ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi inilah suasana sepanjang perjalanan kita hari ini. Ya, sekali-kali kita melewati persawahan, perkampungan. Ya, jadi di sini guys ada rumah-rumah cor beton, ada juga sekali-kali rumah tongkonan. Ya, seperti itu. Nah, oke guys, kita lanjut terus. Kita sudah menuju ke arah Rantepao ya. Ya. Ini sudah dekat dengan kota Rantepao guys. Jadi tadi sebenarnya masih panjang tapi kita spill saja yang bisa kita ambil video. Ya. Karena video ini diambil oleh bocil ya guys, sambil dipegang. Jadi kalau capek kita istirahat dulu. Jadi seperti itu guys. Jadi semangat perjuangan dalam membuat journey ini bersama bocil tentu akan lebih semangat lagi jikalau teman-teman like dan subscribe ya, termasuk bisa memberikan komentar perbaikan terkait video ini, saran masukan tentu sangat dibutuhkan agar kami bisa memberikan journey terbaik dalam setiap perjalanan yang dilakukan. Jadi journey ini bukan hanya di Toraja Bapak Ibu ya, daerah-daerah yang kita kunjungi kita akan bikinkan video-video supaya teman-teman bisa melihat ya. Jadi sambil sering juga misalnya teman-teman ada yang lebih paham situasi daerah itu ya bisa dikomen tentang mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang pas, silakan dikomentari ya. Jadi seperti itulah guys perjalanan kita kali ini, journey kita kali ini. Sampai jumpa pada journey berikutnya. Tentu journey ini akan semakin berkembang dengan like, subscribe teman-teman supaya paling tidak bisa upgrade ya untuk media yang digunakan untuk mengambil gambar agar bisa lebih terang, bisa lebih jernih ya untuk pengambilan gambarnya, terus tidak goyang-goyang lagi. Oke guys, dari kejauhan sudah tampak Buntu Singki. Ya, Buntu Singki ini ada ikon salib dengan tulisan Toraja Utara, menunjukkan bahwa kita semakin dekat ke kota Rantepao. Ya, ini sudah sebenarnya sudah di depan ini sudah kota Rantepao guys ya. Karena Buntu Singki itu dengan ikon Toraja Utara itu pasti di bawahnya itu adalah sudah kota Rantepao. Oke guys, akhirnya kita hampir memasuki kota Rantepao. Tentu sebuah kebahagiaan telah menemani teman-teman dalam journey kali ini dalam video yang sederhana. Tetap memberikan dukungan dan semangat, itu akan membuat kami semakin semangat dalam memberikan informasi kepada para jurnalis yang selalu mendukung. Terima kasih atas segala support. Sampai jumpa pada journey berikutnya. Kota Rantepao tetap dengan nuansa Toraja, rumah adat. Terima kasih.